Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Arden Razan dari Shift 2 Kelompok 12. Di sini saya ingin mau membuat tugas pengganti praktikum PBB modul 1 yang dimana mengenai Application Programming Interface atau API. Jadi tujuan dari praktikum ini dipraktikan dapat mengimplementasikan arsitektur RESTful API dengan benar untuk mengelola data. Pastikan dapat membuat server backend menggunakan Node.js dan Express.js untuk mengelola permintaan dan response. Perhatikan dapat menghubungkan dan berinteraksi dengan database Supabase sebagai backend as a service. Keempat, praktikan dapat memisahkan logika aplikasi ke dalam model, controller, dan router untuk struktur kode yang terorganisir. Praktikan dapat menghasilkan API yang terstruktur rapi menggunakan variabel lingkungan dan siap untuk di-deploy. Jadi di alat dan bahan yang kita gunakan di praktikum modul 1 API ini pertama ada laptop, Visual Studio Code, sama Postman buat menguji API-nya nanti. Nah, jadi untuk dasar teori, apa itu Application Programming Interface? Application Programming Interface itu adalah mekanisme yang memungkinkan dua perangkat lunak berbeda untuk saling berkomunikasi menggunakan protokol dan aturan tertentu. Melalui API, aplikasi dapat bertukar data dan menjalankan fungsi tanpa harus mengetahui detail internal masing-masing sistem. Contohnya aplikasi cuaca di ponsel mengambil data dari server BMKG melalui API, lalu menampilkan informasi cuaca kepada pengguna. API memiliki berbagai jenis seperti SOAP, RPC, WebSocket, hingga REST yang menjadi standar paling populer karena fleksibilitasnya, bersifat stateless, serta menggunakan HTTP untuk komunikasi. Lanjut ke uh, terus ada Supabase yang dimana ini buat platform open source berbasis PostgreSQL yang menyediakan layanan backend siap pakai untuk aplikasi modern secara teknis. Supabase juga menawarkan database dengan dukungan real-time, backup otomatis, serta ekstensi Postgres. Langsung lanjut ke langkah percobaan. Di mana percobaan 1 kita akan membuat API pakai Supabase, di mana nanti kita klik new project, contohnya kayak Supabase. Nah, kita start project, kita klik new project. Nah, terus di sini kita bikin tulis namanya PB, project name-nya medication API, passwordnya apa aja terserah. Terus nanti kalau udah kita klik new project, terus karena ini aku udah buat project Supabase jadi tidak perlu lagi. Terus lanjut, kita akan salin skema SQL ini di SQL editor yang ada di Supabase buat nambahin tabel medication, kategori, sama supplier. Nah, jadi nanti ini udah dimasukin ke SQL editor, terus kalau udah di run, nanti kita bisa cek di bagian tabel editor kalau itu udah berhasil. Kan di tabel editor keluar tabel kategori, medication, sama supplier. Nah, ini lanjut. Nah, jadi kita verifikasi dulu tadi untuk tabelnya kalau media apa udah ada relasi foreign keys. Nah, setelah itu kalau udah, kita bisa untuk mencari URL Supabase sama unknown keys-nya buat nanti itu ada di project setting. Nah, nanti kita bisa dapetin URL Supabase di sini sama API keys-nya yang unknown public ini. Terus, nah buat yang ini buat folder
folder yang di Visual Studio Code-nya, kita nanti bisa buat folder baru. Misalkan di sini kayak kita mau buat folder baru, kita bisa ambil dari GitHub yang udah disediain. Ini GitHub-nya. Nah, jadi caranya nanti kita clone GitHub ini dengan command git clone, terus pakai yang kita clone pakai URL ini. Jadi contohnya kayak ini, misalkan kita mau buat di sini, kita buka command prompt, terus nanti kita udah di di pokoknya di folder sini, terus nanti tinggal git clone, terus kita masukin URL GitHub tadi, terus nanti di enter, terus sudah ke clone. Karena di sini udah, jadi nggak usah. Terus kita lanjut ke yang di Visual Studio Code-nya. Nah, jadi buat masuk ke Visual Studio Code-nya ini, kita bisa nanti klik masuk dari folder sini. Nah, di sini kita bisa pakai command code dari cmd. Nah, jadi ini karena nggak bisa dari langsung klik kanan, jadi kita harus manual. Jadi kita pakai command cd dulu, terus kita ambil path-nya, terus kita copy di sini. Setelah itu buat buka folder yang tadi sudah kita clone, buat ke Visual Studio Code-nya kita pakai code spasi titik, terus nanti kita akan kebuka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ini, nah kan strukturnya juga sudah sesuai sama yang di modul. Nah, oke, kita bisa cek satu-satu. Sort nih kliennya, kategori control, indication control, report control, supplier control, model, roots, ada np-nya, ada gitnor-nya. Nah, ini yang .env ini buat nanti bisa kita konekin ke yang Supabase yang ada di web tadi. Oke, terus lanjut. Ini udah. Ini nanti bisa di copy ke yang dalam di file sini, yang source, controller sama modelnya, tinggal dimasukin sesuai sesuai modul. Nah, terus habis itu buat bisa connect ini kita harus ambil URL Supabase sama key-nya, yang dimana ini yang tadi ini datanya, ini tinggal kita copy, API-nya juga nanti kita masukin ke yang .env ini, tinggal dimasukin, kita kopas ini sama portnya 3000. Nah, terus kalau udah, kita lanjut, kita tes buat kita run dengan cara di terminalnya kita buka lagi pakai command npm run dev. Nah, ini kalau tadi udah berhasil, kan bakal ada pesan server running on port 3000. Yang mana sini sudah ada tulisannya server running on port 3000. Oke. Terus buat pengujian post pada root sama suppliernya itu kita bisa buka di Postman. Di sini ada get supplier, queries medication,
Terus nah kita masukin rootsnya, lalu masukkan body row-nya dengan yang kode di bawah ini, namanya PT Kimia Pigment, phone-nya, emailnya. Ini kita masukin di bagian get supplier. Nah nanti ini kalau kita send nanti kan bakal muncul yang di bawah sini, ini udah ada ID-nya. Udah ID-nya ya. Terus habis itu buat di post root kategorisnya, ini kan ini kita send buat sakit tes. Nah ini nanti ID-nya berubah lagi, misalkan obat sembuh kaset, ini ada, nanti ID-nya juga berubah lagi. Itu sudah berhasil. Lanjut yang post yang di bagian medication. Ini contohnya SKU Med 003 obat kantuk praktikum, tapi kita pakai coba buatan sendiri, get medication. Misalkan Med 07 terganti namanya si putih Walter, terus descriptionnya obat meriang kejang. Nah nanti ini kita send. Oh duplicate key nih soalnya ini kita ubah jadi 08, kita send. Nah terus nanti kita bisa lihat di get medicationnya, kalau ini kita send, nah sini sudah keluar Med 08 si putih Walter obat meriang kejang-kejang. Terus nah ini tadi kalau kita mau ngelihat apa yang udah kita masukin, kita bisa get sesuai rootnya. Yang tadi kita get di get yang di medication doang, masukin obatnya, kita bisa lihat yang di bagian get medication ini keluar. Oke. Terus selanjutnya buat percobaan kedua yang Vercel, nanti kita bisa login, terus bikin new project, terus nanti kita import repositorinya di tempat kode API. Ya berarti kita coba buat baru ya, contohnya kalau udah jadi kita coba buat baru, mana ini, new, akan login, terus new, terus pilih project dan new project. Terus habis itu project, terus import git repository ini, terus kita import yang ini. Nah terus ini setelah berhasil, Vercel akan mendeteksi proyek sebagai Node.js. Terus habis itu kita atur, terus di bagian sini output, salah, bukan yang ini, yang environment variable ini kita masukin
Supabase URL sama Supabase key-nya. Kita bisa ambil dari Visual Studio Code tadi. Ini buat Supabase URL sama ini buat Supabase URL-nya. Kita masukin ke sini. Ini kita add satu lagi buat key-nya. Nah, ini dilihat aja. Terus kita add lagi buat yang Supabase key-nya. Ini buat yang key-nya, copy. Terus kita masukin ke Vercel-nya. Lihat. Terus habis itu kita tinggal deploy. Nah, karena di sini udah ada, jadi nggak usah di deploy lagi. Nanti jadinya bakal kayak seperti ini ketika sudah di deploy. Oke, jadi untuk percobaannya itu saja, sekian. Jadi kesimpulan dari praktikum ini, implementasi API ini membuktikan bahwa prinsip RESTful dapat diterapkan secara efektif untuk operasi data. Penggunaan metode HTTP standar, GET, POST, PUT, sama DELETE secara langsung merefleksikan operasi CRUD pada sumber daya, menghasilkan termuka yang intuitif dan mudah dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak ada kesalahan ketika menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.